Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Samuhudi dari Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Saya mendapatkan tugas dari MK Desain Pembelajaran PAI berbasis digital. Tugasnya ya ini adalah wawancara dengan tema moderasi beragama. Ya, insya Allah sebagai narasumber yakni Ustadz Faidin SPD yang insya Allah akan kita kupas bersama. Silahkan mengikuti video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang saya pertama silaturahim, yang kedua ini ingin mendapatkan ilmu dari Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dudi Samuhudi, Pak. Bahasanya saya mendapatkan tugas dari MK Desain Pembelajaran PAI berbasis digital, yakni dengan tugas wawancara dengan tema moderasi beragama. Untuk itu, demi tugas saya sekiranya bisa terjawab dengan baik, saya mau menanyakan kepada Bapak sebagai Ustadz atau sebagai tokoh agama, sekiranya bisa memberikan wawasan kepada saya. Tentunya saya akan menanyakan apa itu yang dinamakan moderasi agama. Akan menjawab tentang moderasi beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama di jalan tengah atau jalan tengah. Dengan moderasi agama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalani ajaran agamanya. Dan selanjutnya orang yang mempraktekkan tersebut disebut moderat. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Ustadz atas jawaban pertanyaan saya yang pertama tentang moderasi agama tersebut. Selanjutnya yang perlu saya ingin tanyakan lagi berkaitan dengan moderasi agama, bagaimana kira-kira pendapat Anda tentang seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama, hanya gara-gara mereka berbeda dalam faham keagamaan dan merasa yang paling benar dalam beragama. Kira-kira pendapat Bapak bagaimana? Baik, saya akan jawab. Kalau menurut saya itu hanya Tuhan yang tahu ya, apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidaknya. Maka pendapat saya, perilaku pemeluk agama tersebut tidak sesuai dengan konsep moderasi beragama, yaitu tawasuh dan toleransi. Agama mengajarkan untuk mengambil jalan tengah dalam permasalahan kehidupan, sehingga mengkafirkan dan paling merasa benar dalam beragama justru akan merusak persaudaraan antar umat beragama itu sendiri. Alhamdulillah, untuk pertanyaan yang kedua mungkin sudah terjawab dan saya pun insya Allah puas atas jawaban Ustadz. Kiranya mungkin yang selanjutnya yang masih saya ingin tanyakan kepada Ustadz ya, ini sebagai wawasan saya agar ilmu saya semakin bertambah. Kira-kira yang perlu saya tanyakan, kira-kira ya, ini saya bertanya ini menurut pendapat panjenengan. Tetangga Anda bersembahyang terus-menerus, ya, istilahnya dari pagi sampai malam tanpa memperdulikan problem sosial ya, di sekitarnya. Bahkan tetangga Anda tidak pernah bertegur sapa dengan warga sekitar.
bagaimana pendapat Ustadz atau pendapat Anda tentang hal ini? Baik, saya akan mencoba menjawab. Perilaku tersebut bisa disebut berlebihan dalam beragama, tidak menyeimbangkan hubungan dengan Tuhan atau hablu minallah dan hubungan dengan manusia atau hablu minanas. Adalah suatu yang tidak sesuai dengan jalan moderasi beragama. Mungkin itu seperti itu. Jadi jawaban untuk yang kami tanyakan, berarti hubungan horizontal vertikal itu antara hablu minallah dan hablu minanas harus seimbang ya, seimbang. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya Pak Ustadz ya, karena ini akan mendekati dengan pemilu ya, pemilu. Tapi lebih jelasnya adalah pemilihan presiden. Tapi ini yang perlu saya tanyakan bukan masalah pemilihan presidennya atau yang lainnya, tapi ini tentang di mana di daerah Panjenengan ada seseorang yang maju mencalonkan sebagai anggota dewan ataupun bupati lah istilahnya, yang mana memiliki agama yang berbeda dengan Panjenengan. Ya. Bagaimana tanggapan Panjenengan terkait majunya calon dewan atau bupati tersebut? Ini mengenai pemimpin, mencoba untuk menjawab. Semua warga Indonesia dalam bingkai negara Pancasila dengan masyarakat yang majemuk berhak menjadi pemimpin. Maka untuk pendapat saya, calon pemimpin dalam konteks bernegara Indonesia harus dilihat dari track record kinerjanya di mana, bukan dari suku, agama, ras atau kelompoknya. Jika track recordnya baik, jujur, tidak korupsi, atau capable, inovatif, maka layak jadi pemimpin. Terlepas apapun latar belakangnya, jika tokoh itu korupsi, terlepas apapun itu identitasnya, maka tidak layak menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu mengenai pemimpin. Masih untuk pertanyaan yang keempat, masih saya ingin tanyakan lagi Pak. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini adalah jika Panjenengan atau Anda diundang ya oleh istilahnya teman akrab Anda pada hari raya keagamaannya, ya kan? Teman akrab Anda tersebut berbeda agama dengan Anda. Pada acara itu otomatis ya dihidangkan dengan makanan dan minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agama Anda. Bagaimana menurut sikap Panjenengan? Ini mengenai toleransi beragama ya. Mungkin menurut saya ini menghadiri, mengikuti acara hingga selesai semata-mata untuk menghargai undangan teman, tidak dibenarkan memakan hidangan tersebut. Karena alasan toleransi kepada umat beragama lain atau mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Mungkin itu mungkin untuk mengenai toleransi beragama. Jadi ibaratnya pertanyaan yang kelima itu harus ada sifat toleransi dalam hal beragama selama tidak berlebihan. Ya. Terima kasih. Kiranya untuk soal yang kelima saya sudah bisa menerima atas jawaban Ustadz. Jadi toleransi itu tidak boleh berlebihan ya Ustadz. Apalagi dalam toleransi lain agama. Mungkin di dalam Al-Quran dijelaskan itu lakum dinukum waliyadin. Terima kasih ya Ustadz. Mungkin sekiranya itu yang ingin saya tanyakan.
Mudah-mudahan wawancara ini awal hingga akhir bisa memberikan manfaat kepada kita semua, mungkin khususnya kepada saya pribadi. Amin. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf. Zahir batin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.